Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian semua ya. Tolong, jika Ibu panggil namanya, tolong open mic dan katakan hadir. Kaila Maritasa, hadir. Kaila Marisa, Bu. Oh iya, maaf. Hadir. Ya. Nur Anissa. Hadir, Bu. Oke. Sania Khairunisa. Sania. Hadir. Adinda Alona. Hadir, Bu. Alfi. Bu, saya Bu. Alfi. Saya Bu. Oke. Arshila Syahila. Saya Oke, Bu. izin ya. Oke, Humairah. Saya Bu. Saya Bu hadir. Baiklah. Ya, sepertinya semua sudah pada hadir ya pada pagi hari ini. Oke, langsung saja di sini Bu akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Nah, pengertian dari persamaan garis lurus itu biasanya garis lurus itu bisa disebut dengan persamaan garis saja. Nah, jadi pengertian dari persamaan garis lurus itu adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dengan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Kemudian, garis lurus tersebut adalah kumpulan dari titik-titik yang sejajar. Nah, jadi ada beberapa titik, kemudian kita sambungkan mereka, semua titik itu akan menjadi satu kesatuan, yaitu garis lurus. Nah, jadi di bawahnya ada beberapa contoh ya, yang untuk menyatakan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu adalah persamaannya Y sama dengan M dikali dengan X. Yang kedua, ada Y sama dengan min M dikali dengan X. Yang ketiga, Y sama dengan A. Yang keempat, ada X sama dengan A. Yang kelima ada A dikali X ditambah B dikali Y sama dengan A dikali B. Yang keenam ada A dikali X dikurang B dikali Y sama dengan min A dikali B, dan ada lagi lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambar yang menyatakan bahwasanya untuk persamaan Y sama dengan M dikali X, maka grafiknya seperti itu. Kemudian untuk persamaan Y sama dengan min M dikali dengan X, persamaannya grafiknya ada di sebelah sisi kanan. Nah, jadi M itu adalah dinyatakan sebagai lambang dari gradien atau kemiringan garis. Untuk persamaan Y sama dengan A, dia akan menjadi garis lurus yang sejajar ya. Grafiknya seperti yang di bawah yang pertama. Untuk grafik X sama dengan A, maka dia akan vertikal atau tegak lurus grafiknya gitu kan, garis lurusnya. Dengan A-nya itu adalah 0. Dengan X-nya itu adalah A dan Y-nya itu adalah 0. Kemudian untuk persamaan AX tambah BY sama dengan AB, grafiknya seperti itu, di mana si X-nya itu adalah si B-nya, kemudian si Y-nya itu adalah si A-nya. Dan yang terakhir itu ada persamaan AX dikurang BY sama dengan min AB, maka grafiknya seperti itu. Nah, di mana X-nya itu adalah negatif, ya, negatif si B, kemudian Y-nya itu adalah bernilai positif. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari gradien. Nah, jadi gradien itu adalah perbandingan komponen Y dan komponen X, atau biasa juga disebut dengan kecondongan atau sisi miring ya dalam sebuah garis. Nah, biasanya gradien itu dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, jadi gradien itu juga dapat dinyatakan dalam sebagai nilai dari kemiringan atau suatu garis seperti yang Ibu katakan tadi, dan biasanya dinyatakan dengan perbandingan delta Y per delta X. Selanjutnya, kita bisa lihat ya, itu ada grafik Ibu buat ya, di mana di situ contohnya Ibu buat untuk delta X itu ada 6 satuan. Nah, satuannya itu bisa pakai cm, meter, atau apapun itu. Kemudian untuk delta Y-nya itu adalah 6 satuan. Nah, di sini Ibu mengukur satu kota itu adalah satuannya. Gitu. Jadi, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Berarti kita masukkan nilai X, delta X-nya itu adalah 6 satuan per 6. Maka 6 dibagi 6 adalah 1. Nah, selanjutnya di sini ya, Ibu akan memberi rumus untuk mencari gradien garis dengan beberapa jenis persamaan. Nah, yang pertama itu ada gradien dari persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka rumusnya adalah M dikali komponen X per komponen Y. Selanjutnya ada gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A, B. Maka rumusnya M sama dengan B per A. Selanjutnya yang ketiga itu ada gradien yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 kurang X2, atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya ada gradien garis yang saling sejajar ya, maka M-nya itu sama ya, jika dilambangkan maka M-nya itu M1 sama dengan M2. Selanjutnya,
ada gradien garis yang saling tegak lurus atau lawan dan kebalikannya. Maka M itu sama dengan min 1 atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya, di sini Ibu tulis ya, ada beberapa rumus untuk menentukan cara yang pertama itu ada persamaan garis lurus dalam bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan M kali X. Dan yang kedua itu ada Y sama dengan MX atau M dikali X ditambah C. Nah, yang mana persamaan garis yang sejajar itu, yaitu Y sama dengan M dikali X dan bergradien M. Kemudian persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M, 0, C adalah titik potongnya dari sumbu Y-nya. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, maka persamaannya menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan yang terakhir itu ada persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumusnya akan menjadi Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, di sini Ibu akan beri contoh ya. Yang pertama itu adalah tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan titik A-nya adalah min 20, min 25. Nah, maka tinggal kita yang diketahui itu adalah titik pertama ya, titik 0,0 atau titik pangkalnya. Dan yang kedua itu ada titik A, yaitu min 20,25. Yang ditanya sesuai dengan soalnya adalah gradiennya. Maka di sini kita tulis ya terlebih dahulu rumusnya. M sama dengan B per A. Tinggal kita masukkan saja nilainya. B-nya itu adalah 25 dan A-nya itu adalah min 20. Maka 25 per min 20 sama-sama kita kecilkan nilainya, sama-sama dibagi dengan 5. Hasilnya adalah min 5 per 4. Dan selanjutnya di sini Ibu akan beri contoh yang kedua ya. Soalnya adalah tentukan garis gradien yang melalui titik A, yaitu min 4,7 dan B adalah 2, min 2. Maka yang dapat kita ketahui ya bahwasanya titik A-nya itu adalah min 4,7 dan titik B-nya adalah 2, min 2. Yang ditanya adalah tetap sama gradiennya. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Rumusnya yaitu M sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. Y1-nya itu adalah 7. Dikurang Y2-nya itu adalah min 2. Per X1-nya itu adalah min 4. Dikurang X2-nya itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 2 hasilnya 9. Dan min 4 kurang 2 hasilnya min 6. 9 per min 6 sama-sama kita kecilkan atau kita sederhanakan. Maka nilai gradiennya itu akan menjadi min 3 per 2. Di sini selanjutnya, Ibu akan bahas ya contoh yang ketiga. Di sini Ibu tulis. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui pusat koordinat dan bergradien min 4 per 5. Yang ditanya kebalikannya, kalau yang tadi kan sebelumnya adalah gradiennya, maka yang ditanya ini sekarang adalah persamaan garis lurusnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, sesuai dengan soal yang diketahui adalah titik pusat atau koordinatnya, titik pangkalnya. Memang di dalam soal itu tidak diterapkan, tapi titik puncak titik pusat itu memang ada, maka kita tulis yang diketahui itu adalah titik pusat koordinatnya yaitu 0,0, kemudian ada gradiennya yaitu min 4 per 5. Maka yang ditanya tadi adalah persamaan garis lurusnya. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y sama dengan M dikali X. Y sama dengan M-nya itu adalah min 4 per 5 dikali dengan X. Nah, di sini tinggal kita kalikan silang aja, gitu kan. Berarti jadinya min 4Y sama dengan 5X. Selanjutnya, kita pindah si 5X-nya itu ke sisi kirinya menjadi min 4Y dikurang 5X sama dengan 0. Maka bisa ini biar Y-nya itu positif, jadi Ibu kalikan dengan negatif ya. Berarti sisanya adalah 4Y ditambah dengan 5X sama dengan 0. Oke. Selanjutnya ya, di sini Ibu akan bahas soal yang nomor 4. Tentukan persamaan garis D yang melalui garis 0,4 dan sejajar dengan garis H yang melalui titik pusat koordinat dan titik 3,2. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama itu adalah titik pangkalnya, yaitu 0,0. Kemudian ada titik 3,2-nya. Yang ditanya adalah garis persamaan garis G-nya. Nah, jadi langkah pertama untuk kita menentukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut adalah kita harus terlebih dahulu menentukan gradiennya itu berapa gitu. Nah, cara untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. Y2-nya itu adalah 2, Y1-nya itu adalah 0, sesuai dengan titik pangkalnya. 2 dikurang 0 adalah 2. Per X2-nya itu adalah 3, dikurang X1-nya itu adalah 0, hasilnya 3. Maka gradiennya kita dapat. Jadi 2 per 3. Nah, selanjutnya,
garis G itu sejajar dengan garis H, maka gradiennya adalah 2/3. Dan melalui titik 0,4, gitu. Maka persamaan garisnya adalah, kita masukkan ke persamaannya, yaitu persamaannya Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, M-nya itu kan sudah kita dapat ya, 2/3. Maka 2/3 X ditambah C-nya. C-nya itu sesuai dengan titik pertamanya, yaitu 0,4, maka C-nya itu adalah 4. Oke. Nah, untuk menghilangkan, itu kan mesti gradiennya pecahan. Biar dia jadi nggak pecahan, maka kita kalikan semua dengan 3. Hasilnya menjadi 3Y sama dengan 2X ditambah 12. Maka sisi 2X tambah 12-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 3Y dikurang 2X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi nilai X-nya itu Ibu pindahkan lagi ya, nilainya menjadi positif. Berarti 2X, karena dia dikalikan dengan negatif, min 2X dikali negatif hasilnya 2X, kemudian positif 3Y dikali dengan min, hasilnya min 3Y, kemudian negatif 12 dikali dengan min, hasilnya adalah positif 12 sama dengan 0. Maka kita dapatlah persamaan garis G-nya itu adalah 2X kurang 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya Ibu akan buat contoh yang terakhir ya. Yang kelima, tentukan persamaan garis Z yang melalui titik 4,5 dan min 5,3. Ya, yang pertama yang diketahui adalah titik A-nya, yaitu 4,5. Kemudian titik B-nya adalah min 5,3. Ini tanya adalah persamaan garis Z-nya itu berapa sih, gitu kan? Nah, cara pertama yang akan kita lakukan yaitu kita sama seperti soal sebelumnya harus mencari terlebih dahulu gradiennya. Tinggal kita masukkan saja rumus dari gradien sesuai dengan apa yang diketahui, yaitu M sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 kurang X2. Nah, Y1-nya itu adalah 5, Y2-nya itu adalah min 3. Berarti 5 kurang 3 hasilnya adalah 2 per X1-nya. X1-nya adalah 4, Bu. Dikurang dengan X2-nya. X2-nya berapa? Min 5. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Karena min dikali min hasilnya positif ya. Selanjutnya, kita udah dapat lah ini ya kan, nilai gradiennya, yaitu 2/9. Selanjutnya kita harus memasukkan ke dalam rumus persamaan garis yang melalui titik 4,5 dengan gradien 2/9. Nah, jadi persamaannya itu adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, Y-nya kan kita belum tahu ya berapa gitu kan, dikurang. Y1-nya tadi adalah 5 gitu kan, sama dengan gradiennya kita taruh 2/9 dikali dengan X kurang X1-nya. X1-nya adalah 4 gitu kan. Jadi, Y dikurang 5 sama dengan 2/9X dikurang 8/9. Selanjutnya, kita pindahkan min 5-nya itu ke sisi kanan. Menjadi Y sama dengan 2/9X kurang 8/9 ditambah 5. Hasilnya akan menjadi Y sama dengan 2/9X dikurang 37/9. Oke. Mungkin itu saja ya. Ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Apakah sudah cukup jelas yang Ibu jelaskan ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah Baiklah. jelas, Bu. Oke, mungkin udah Alhamdulillah cukup jelas, ya. Bu. Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian pada Google Classroom ya. Nanti 2 jam kemudian Ibu akan lampirkan tugas-tugas kalian dan harus dikumpul pada esok hari, yaitu jam 7 ya. Pokoknya harus tepat. Nah, di situ kalian jawabnya itu tulis tangan saja, kemudian difotokan, dan formatnya itu PDF, lampirkan ke dalam situ. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.